Halo, selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya kalian hari ini? Kakak Andika harap semuanya dalam keadaan baik-baik aja ya. Bersyukur ketika saat ini kita belajar kembali pelajaran yang ke-5 setelah kemarin kita belajar yang ke-4 ya. Hari ini Kak Andika lagi yang akan mengajar kalian sama-sama dan juga kita akan belajar bersama-sama ya. Yuk sekarang Kak Andika ajak untuk kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan dan saatnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk. Kita minta Tuhan memenuhi kita dan juga Tuhan yang memimpin kita sehingga kita bisa memuliakan nama Tuhan dan Tuhan berbicara kepada kita. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami beroleh kesempatan untuk kembali menarik nafas. Kami bersyukur ketika kami bisa bangun dari tempat tidur kami. Kami bisa menikmati ruangan di rumah kami yang begitu luar biasa, udara yang sejuk yang Tuhan berikan kepada kami. Kini saatnya Tuhan, kami akan datang kepadamu, kami akan memuji nama-Mu, dan juga kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya kami bisa mengerti setiap firman Tuhan yang ada, dan bahkan juga Engkau berkati setiap koneksi yang kami pakai, untuk device yang kami pakai. Engkau berkati teman-teman kami yang mungkin saat ini juga belum bisa hadir, mungkin mereka belum bisa menikmati persekutuan seperti ini. Biarlah Tuhan yang tolong mereka, sehingga mereka bisa berbakti, mereka bisa memuliakan nama Tuhan, dan juga belajar firman Tuhan. Bimbing kami Tuhan untuk bisa mengerti firman-Mu, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Lindungi kami senantiasa, jagai kami Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Sekarang Kak Andika ajak kalian untuk bersama-sama menyimak pujian atau juga boleh menyanyikan ya. Satu pujian yang berjudul Do Not Fear. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. So do not fear, for I am with you. Do not fear, for I am with you. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. I will strengthen you and help you. Isaiah 41:10. So do not fear, for I am with you. Do not fear, for I am with you. Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. So do not fear, for I am with you. Do not fear, for I am with you. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. I will strengthen you and help you. Isaiah 41:10. Isaiah 41:10. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. I will strengthen you and help you. Isaiah 41:10. Amin. Sama seperti di Yesaya tadi ya, yang sudah memberikan kita penjelasan bahwa kita jangan pernah takut oleh karena Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu bersama dan juga menyertai kita setiap langkah kita, setiap aktivitas kita, setiap kegiatan dan juga segala kehidupan kita. Kita sudah belajar firman Tuhan minggu lalu mengenai Harun yang dipakai Tuhan untuk menolong Musa. Hari ini kita di pelajaran yang kelima belajar mengenai aku disertai oleh Tuhan. What's happening? Keep moving, men! We have them trapped at the Red Sea!
Moses, why do you cry to me? Tell the children of Israel to go forward. But lift up your rod and stretch out your hand over the sea and divide it. Shuffle. In the name of the gods! What are you waiting for? After them! Do not let a single Israelite escape! Is that all the Israelites? I sure hope so. Because here comes Pharaoh's army! Sudah melihat video tadi? Nah, dalam video tadi ada orang-orang Israel yang harus melewati Laut Merah atau Laut Teberau. Sekarang ternyata mereka sudah dibebaskan dari tanah Mesir. Mereka sekarang tidak mendapatkan perbudakan lagi ya. Mereka yang minggu lalu kita pelajari, mereka yang diperbudak harus membuat batu bata. Sekarang mereka sudah dibebaskan. Firaun mempersilahkan mereka untuk pergi dari tanah Mesir untuk beribadah. Nah, sekarang ketika mereka sudah terbiasa ada di daerah lingkungan orang-orang Mesir, mereka dijagai, mereka ada di lingkungan orang yang banyak. Sekarang mereka ada di padang gurun. Meskipun mereka jumlahnya banyak, tapi di padang gurun itu banyak sekali hal yang membuat menakutkan. Karena yang pertama, di padang gurun itu tidak ada cahaya lampu. Listrik nggak ada di sana gitu ya. Jadi kalau malam, ya gelap gulita. Kalau siang hari, di padang gurun itu nggak ada pohon-pohonan adik-adik. Jadi perlu kita tahu bahwa kalau siang hari kepanasan, siang hari kegelapan, karena nggak ada lampu satupun. Tapi Tuhan ada bersama-sama dengan mereka dalam wujud tiang api dan tiang awan. Apa itu tiang api dan juga tiang awan? Nah, tiang api adalah satu bentuk Tuhan menyertai mereka. Tiang api itu ada di atas mereka. Jadi tiang api itu menerangi jalan mereka. Nah, itu bisa jadi lampu ya, supaya mereka itu kalau jalan tidak nyasar, dan juga ketika jalan itu mereka nggak sandung batu, atau juga ada hewan-hewan buas yang di sekitar mereka, mereka tahu ada ancaman di situ. Nah,
Kalau tiang awan itu melindungi mereka dari sinar matahari, jadi mereka nggak kepanasan lagi. Nah, itu adalah bentuk penyertaan Tuhan pada waktu itu. Sehingga orang-orang Israel tidak perlu merasakan ketakutan oleh karena Tuhan yang menyertai mereka. Tapi suatu ketika mereka harus melintasi laut. Seharusnya kalau mereka mau ke tanah Kanaan, mereka itu bisa aja jalan pintasnya, mereka harus melewati tanah orang Filistin. Tapi oleh karena Tuhan tidak mau mereka nanti berperang, dan nanti akhirnya kalau mereka perang, terus mereka nanti ada yang kesakitan, dan mereka memutuskan untuk kembali ke Mesir. Tuhan nggak mau yang seperti itu. Tapi Tuhan mau ya mereka dalam keadaan baik-baik aja. Tapi mereka harus memutar jalannya. Termasuk mereka harus masuk ke Laut Teberau. Mereka merasakan apa? Ketakutan. Iya. Gimana caranya? Mereka nggak punya sampan. Mereka nggak ada kapal gitu ya. Mereka apakah harus berenang satu-satu? Bawa barang-barang bawaan mereka banyak loh. Ada yang bawa kambing gitu kan. Ada yang bawa pakaian mereka. Ada yang bawa gerobak mereka gitu ya. Bahkan juga anak-anak kecil. Gimana caranya kalau berenang? Nah, Tuhan memberikan perintah kepada Musa supaya mengacungkan tongkatnya ke laut itu. Seperti tadi ya di video, akhirnya terbelahlah laut itu. Nah, dari hal ini kita bisa belajar. Ternyata orang Israel itu juga merasakan ketakutan. Di padang gurun yang sangat luas, di malam hari yang gelap, ketika mereka harus masuk ke lautan. Siapa kira-kira di sini yang pernah masuk ke lautan? Kalau masih ada airnya, pasti kalian akan melihat di sana ada terumbu karang, ada batu-batuan. Nah, mereka harus melintasi itu tuh. Kaki mereka kalau kena batu karang gimana? Sakit nggak? Bisa seperti itu juga ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk ketakutan orang-orang Israel. Kalau kita gimana? Pernah nggak merasakan ketakutan? Apa sih yang membuat kita takut? Misalnya ketika kalian akan ujian. Wah, besok tinggal besok nih waktunya, mau ujian. Kalian merasakan khawatir, kalian merasakan ketakutan oleh karena belum siap lah. Atau juga materinya terlalu banyak. Mungkin kalian malah sedang sakit gitu ya. Sehingga kalian harus mempersiapkan diri dengan lebih ekstra. Belajarnya lebih ekstra lagi. Atau juga pernah merasakan ketakutan oleh karena kecelakaan. Ada bagian tubuh yang perlu dirawat intensif gitu ya. Sehingga, aduh, ini bisa sembuh gak ya? Nanti kalau aku ketemu sama teman-teman, bisa main lebih aktif lagi nggak ya? Nah, seperti itu. Jadi ketakutan-ketakutan seperti itu yang membuat kita kadang meragukan Tuhan bersama dengan kita. Kalau pada waktu itu, orang Israel disertai oleh Tuhan melalui tiang api dan juga tiang awan, mereka aman. Oleh karena Tuhan bersama-sama dengan mereka. Sama seperti firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Raja Daud mengatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Engkau siapa nih? Engkau Tuhan yang dimaksud oleh Raja Daud ini. Jadi Raja Daud yang waktu itu, dia masih menjadi penggembala kambing nih, merasakan penyertaan Tuhan. Gadamu dan tongkatmu. Gada itu ada yang tahu nggak sih? Gada itu adalah tongkat yang bisa menghalau harimau, hewan-hewan buas lainnya ya, ada ular atau apapun yang bisa mengancam kambing domba yang digembalakan oleh Daud. Nah, gada dan tongkat. Kalau tongkat itu biasanya untuk mengambil kambing domba tuh yang biasanya kalau dia menyimpang dari kawanannya, akhirnya jadi tongkatnya itu panjang dan juga di ujungnya itu ada kaitannya, sehingga kalau kambing dombanya kemana-mana, tinggal ditarik gitu, supaya dia kembali lagi. Jadi Raja Daud umpamakan, dia merasa nyaman oleh karena Tuhan melindungi dia dari kejahatan-kejahatan yang ada dan juga segala hal yang membuat dia celaka. Nah, kalau Raja Daud merasakan penyertaan Tuhan dan juga melihat kebaikan Tuhan, orang Israel juga melihat penyertaan Tuhan yang sangat nyata. Tuhan yang kita percaya juga sama adik-adik. Tuhan yang kita percaya juga bersama-sama dengan kita. Sama, Tuhan yang ada di perjanjian lama, yang disembah oleh Daud, yang disembah oleh orang Israel, sama dengan Tuhan yang kita sembah. Jadi meskipun sekarang kita merasakan ketakutan, jangan pernah merasa takut lagi ya. Nyanyikan pujiannya tadi ya. Jadi biarlah firman Tuhan ini terus menguatkan kita, terus memberikan kita ingatan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita kok. Kita nggak pernah sedetik pun ditinggalkan oleh Tuhan. Oke, jadi begitulah firman Tuhan yang kita pelajari hari ini ya. Jadi kalau mungkin ada adik-adik yang malam-malam mau ke kamar mandi, panggil mamanya dulu atau papanya sekarang,
Nggak perlu ya, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mungkin kalian nanti kalau sekolah ternyata harus sekolah ke luar kota atau ke luar negeri, nggak perlu takut, karena Tuhan bersama-sama dengan kalian. Ya itu ya, jadi kita harus sama-sama percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita juga. Oke, sekarang Kak Adika ajak kalian untuk membaca atau juga menghafalkan ayat hafalan kita pada pagi hari ini ya. Ya, ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, jadi demikianlah firman Tuhan dan juga ayat hafalan yang kita sama-sama hafalkan. Biarlah itu bisa kita ingat, bisa kita pelajari dan juga kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Kak Andika terus ingatkan supaya kita terus memberikan persembahan kepada Tuhan, karena melalui gereja kita akan melayani orang, kita akan membantu teman-teman kita yang kekurangan, teman-teman kita di Bangka, teman-teman kita mungkin ada di NTT dan juga masih luas lagi. Jadi kita harus memberikan persembahan kepada gereja. Kumpulkan ke celengan kalian, atau nanti kalau sudah cukup boleh kalian bantu oleh Papa Mama sehingga bisa mengirimkan ke gereja. Jadi begitu ya, kita harus terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, sekarang kita akan akhiri persekutuan kita akan akhiri sekolah minggu kita akan berdoa bersama-sama. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami belajar bagaimana kami tidak boleh takut lagi oleh karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dan juga membimbing kami untuk terus meyakini bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami dan kami tidak takut Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang sama seperti yang disembah oleh Raja Daud, yang disembah oleh orang-orang Israel. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dan juga setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati untuk studi kami, Engkau berkati aktivitas kami, biarlah kami terus dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan baik-baik saja oleh karena Tuhan Yesus yang menyertai kami dan juga membimbing kami sehingga kami hidup dalam penyertaan-Mu Tuhan. Engkau berkati juga orang tua kami yang bekerja, yang berjelilalah supaya mereka Tuhan sertai juga, mereka dalam keadaan baik-baik saja dan juga mereka terus memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Sekolah minggu kita sudah selesai. Happy Sunday, Tuhan berkati ya. Dadah.